Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Rosima dengan NPM 227531102 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan proyek saya pada pertemuan ke-8. Jadi pertemuan ke-8 ini ya tentang code project and explanation video. Jadi the application must be object oriented paradigma, encapsulation, inheritance, and polymorphism. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan bahwa proyek saya itu sudah memenuhi OOP seperti objek, kemudian kelasnya, encapsulation, inheritance, kemudian polymorphismenya ya. Baiklah. Jadi yang masuk yang pertama tadi adalah object oriented paradigma atau kelas dan objek yang pertama pada video pertama. Jadi untuk kelasnya di sini kan ada satu main Java, kemudian task depend, task manager, task recursing, task agent. Oke, baiklah. Jadi untuk masing-masing kelasnya ini juga memiliki peran ya ataupun kegunaannya masing-masing. Untuk main Java ini untuk proses running atau proses berjalannya aplikasi ini gitu. Kemudian task ini adalah kelas yang mengatur atau yang memiliki atribut dan objek untuk memasukkan ID, title, deskripsi, kemudian due date ataupun tenggat waktu tugas yang kita masukkan, dan is completed ini adalah seperti notifikasi ataupun penanda bahwa tugas ini sudah diselesaikan atau belumnya ya teman-teman. Kemudian ada task depend. Task depend di sini adalah task yang bergantung ya teman-teman. Kemudian ada task manager. Task manager di sini adalah kelas yang akan mengatur atau memiliki metode untuk bisa mengedit, menambah, kemudian menghapus, mencari, dan memperlihatkan seluruh tugas yang ada pada aplikasi to-do list yang dibuat ya teman-teman. Kemudian ada task recursing atau tugas yang berulang, dan task urgent, tugas yang harus cepat diselesaikan ya teman-teman. Kemudian di sini ada atributnya ya. Ada ID, title, description, due date, is complete. Kemudian overload konstruktor atau objeknya ada ini di sini ya untuk penerapan objeknya. Jadi kalau untuk penerapan objek itu kita menggunakan yang namanya overload konstruktor. Jadi di sini kita masukkan parameternya, kemudian variabel. Jadi sesuai dengan ini ya. Kemudian setelah kelas dan objek, di sini ada yang namanya encapsulation ya teman-teman. Encapsulation itu sendiri yaitu pembungkusan. Jadi penerapan encapsulation di sini saya letakkan ada di task ini. Itu ada public in get ID, return ID. Ini adalah getter ya. Jadi untuk penerapan encapsulation itu menggunakan setter dan getter. Get ID, set ID. Kemudian ini juga memiliki tipe data berbeda-beda. Jadi setiap tipe data itu memiliki cara yang berbeda seperti itu. Seperti ini ya teman-teman. Seperti yang boolean ini. Dia berbeda seperti yang lain kan. Kalau dia getter, kalau local date ini kan dia menggunakan get due date seperti ini. Tapi kalau untuk getter pada tipe data boolean itu bentuknya adalah public boolean langsung menggunakan is ya, tidak menggunakan get.
Jadi di situ letak perbedaannya. Kemudian untuk encapsulation juga terletak di sini ya, task depend, kemudian di task recursing, task urgent juga memiliki yang namanya encapsulation. Kemudian yang selanjutnya yaitu inheritance. Nah, inheritance di sini kan penerapannya itu menggunakan extend ya, atau dia tuh kelas turunannya. Jadi inheritance di sini adalah kelas turunan. Jadi kelas utamanya yaitu adalah task ini, ataupun bisa kita sebut tugas dalam bahasa Indonesia. Kemudian turunannya ada task depend, task recursing, dan task urgent. Jadi di sini turunannya itu ada 3. Ini. Jadi penerapannya itu kan menggunakan extend ya. Jadi public class, task depend, extend, task. Jadi task di sini selaku super class, kemudian task depend, task recursing, task urgent di sini selaku subclassnya. Jadi di sini penerapannya seperti yang saya katakan tadi itu menggunakan extend. Jadi kalau inheritance kan tidak jauh ya dari polymorphisme, jadi ini tadi kan harus digabung. Untuk polymorphismenya masuk di sini. Dia itu kalau polymorphisme itu penerapannya itu menggunakan override ya. Tapi kalau polymorphisme itu dia tuh menerapkan yang namanya ciri khas lah, bisa dikatakan kalau polymorphisme itu. Jadi di sini mempunyai karakteristik tersendiri. Seperti task depend, karakteristiknya mempunyai depend. Jadi nanti output yang dikeluarkan pada override public string to stringnya itu adalah this task depend at task. Maksudnya di sini tugas ini akan bergantung, penyelesaiannya itu akan bergantung pada tugas apa, seperti itu. Jadi di sini ada overload konstruktornya juga. Jadi kalau untuk overload konstruktor subclassnya itu kita tambahkan juga. Kan di sini kita tambahin ya private string depend. Jadi untuk konstruktor kita tambahin juga string depend di sini agar apa? Agar karakteristiknya itu bisa terbaca di main class-nya. Ada juga di sini ya. This depend sama dengan depend. Karena kalau kita tidak masukkan ini, walaupun kita sudah membuat seperti ini, kalau this depend dan parameternya tidak dimasukkan dalam konstruktor, itu percuma karena di main class-nya dia tidak akan muncul. Jadi akan sama seperti task biasa lah teman-teman ya. Jadi kalau untuk task recursing di sini karakteristiknya adalah private string frequency. Jadi recursing ini kan tugas yang berulang. Jadi mempunyai frekuensi harian, bulanan, tahunan, atau bisa per jam bisa diulang seperti itu. Jadi output yang keluar nanti bisa kita masukkan frekuensi pada ujung pengisian list atau tugas yang akan kita masukkan. Kemudian outputnya di start recursing dengan frekuensi. Nah, frekuensi di sini gunanya kita akan menambahkan nanti inputnya misalnya harian. Nanti akan muncul di task recursing dengan frekuensi harian, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada urgent. Karakteristiknya adalah privilege local time urgent. Mengapa saya katakan begitu? Karena menurut saya ketika urgent itu pasti yang namanya itu akan tertuju pada jam. Seperti misalnya tugas ini deadline-nya tanggal, misalnya sekarang kan tanggal 29 Oktober jam 23.59 misalnya. Jadi saya tambahkan di sini local time. Jadi tambahannya di sini nanti akan menambahkan jamnya. Jam tugas ini akan selesai atau sangat terlambat untuk dikumpulkan. Jadi outputnya nanti this urgent atau ini urgent before atau sebelum jamnya kita masukkan. Oke, jadi untuk outputnya finalnya kan nanti di sini ya teman-teman nih. Udah saya terapkan ada task 1 sama dengan new task. Ini task biasa ya teman-teman, atau tugas biasa atau tugas umumnya gitu. Dia tidak
tidak memiliki karakteristik seperti itu. Kemudian kan polimorfisme ini konsepnya adalah task depend, task manager, kemudian task urgent, sudah pasti kan dia itu masuknya ke task. Tapi kalau kita hanya menuliskan task saja, itu belum tentu masuk ke task depend atau task recursing atau juga task urgent. Makanya kita di sini menggunakan yang namanya polimorfisme dan inheritance ya teman-teman. Jadi untuk melihat lebih detail hasilnya dari penerapan itu tadi, yang pertama title. Ini kan tugas biasa. Tuliskan saja tugas biasa. Karena di sini tidak ada karakteristik atau tidak tertuju pada tugas manapun atau kategori manapun. Tugas. Kemudian untuk pengisian tenggat waktu, ini kan saya menggunakan local date ya. Jadi cara pengisiannya adalah local date. Jika kita ingin menentukan tanggal tersebut, maka kita menggunakan off ya teman-teman. Di sini ada pilihan. Saya pilih yang paling atas. Yang pertama kita masukkan tahunnya 2023 bulan 11 ya teman-teman. Kita masukkan di sini, kita bisa masukkan apa aja. Day itu atau harinya misalnya tanggal 29. ID di sini maksudnya adalah nomor, karena kan di sini penerapannya baru sampai polimorfisme. Jadi untuk menu-menu pada task manajernya belum dimasukkan ya teman-teman, belum terimplementasi. Jadi sini masih manual, kita masukkannya lewat code, tidak melewati konsolnya. Oke. Kemudian task depend. Di sini saya masukkan tugas bergantung. Kemudian ID-nya nomor 2. Nah, di sini ya letak perbedaan atau dia memiliki karakteristik. Depend ini maksudnya kita memasukkan dia bergantungnya ke tugas mana gitu. Misalnya tugas nomor 1. Kita lanjut tes recursing tugas berulang. Tugas ini kan berulang. Nah, kalau untuk task recursing due date ini maksudnya diulangnya itu setiap tanggal sekian ya, bukan berarti tenggat waktu seperti deadline.
Nah, di sini karakteristiknya itu frekuensi, kita masukkan bulanan. Jadi tugas ini akan diulang terus setiap bulan. Kemudian yang terakhir, tugas mendesak. Tugas ini harus segera diselesaikan. Deadline untuk saya coba jadikan misalnya tanggal hari ini, jadi dia urgentnya sangat urgent, mengikuti jam. Jadi kalau untuk ngeset tanggal sekarang atau hari ini itu menggunakan now. Local date now. ID ini nomor 4. Kemudian ini local time ya. Local time sama fungsinya. Local time of misalnya jam 23 menit ke 59 detik 0. Oke, kita save. Nah, untuk mengeluarkan outputnya, ini kita gunakan sistem output line tas 1, tas 2, tas 3. Coba kita running ya teman-teman. Coba kita clear dulu supaya lebih rapi ya. Oke, bisa kita lihat ya di sini. Nih. Nomor 1. Ini ya, nomor 1 tugas biasa, title tugas biasa, deskripsinya tugas, kemudian jatuh temponya tanggal sekian, belum dikerjakan. Jadi di sini seperti tugas biasa, tugas umum seperti itu, tidak menuju pada 3 kategori tugas yang sudah kita lakukan, pewarisan dan polimorfisme. Nah, jadi untuk penerapan inheritas dan polimorfisme itu terletak pada nomor 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Bisa dilihat yang nomor 2 ini adalah tugas yang bergantung. Ini ya teman-teman. Bisa dilihat di sini title tugas bergantung, deskripsinya tugas ini bergantung, jatuh temponya tanggal yang sama dengan tugas yang berketergantungan, kemudian belum dikerjakan juga, dan mempunyai keterangan tersendiri yaitu this task depend at task tugas nomor 1. Jadi tugas ini bergantung pada penyelesaian tugas nomor 1. Jika tugas nomor 1 sudah harus diselesaikan atau dikerjakan, maka tugas nomor 2 juga akan mengikuti hal yang sama ya teman-teman. Kemudian nomor 3 ini adalah task yang berulang. Title tugas berulang, deskripsi tugas ini akan diulang, jatuh tempo tanggal sekian, complete now karena memang belum dikerjakan. This task rekursi, ini task tugas yang berulang dengan frekuensi bulanan. Jadi tugas ini akan kita ulang-ulang terus setiap bulan. Kemudian yang keempat, title tugas mendesak, deskripsi tugas ini harus segera diselesaikan, jatuh temponya tanggal sekian. Ini saya atur tadi ini ya, local date now. Jadi dia penerapannya adalah tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Belum dikerjakan, kemudian ini penting atau ini mendesak sebelum jam 23.59 tanggal ini. Jadi mungkin cukup jelas ya teman-teman untuk penjelasannya, dan di sini sudah tersedia atau sudah terimplementasi lah class object, kemudian encapsulation, inheritance, dan polymorphisme pada project saya. Di sini kan untuk polymorphisme dia menggunakan yang namanya override.
di override di sini implementasinya ada pada task atau tugas atau superclassnya. Kemudian di subclassnya juga memiliki override, karena kalau tidak memiliki override outputnya itu tidak akan keluar ya teman-teman. Baiklah, di sini juga saya hanya menambahkan seperti display menunya saja atau gambaran menunya nanti. Ada to-do list, tambahkan tugas, ada tugas, list semua tugas, cari tugas, hapus tugas, kemudian keluar. Nah, di sini kan nanti untuk implementasi atau bisa mengedit menghapus ini akan bisa diimplementasikan pada materi yang selanjutnya, teman-teman. Oke, baiklah. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasannya dan sudah ada semua untuk the application must have object oriented paradigma, encapsulation, inheritance, dan polymorphisme pada tugas project saya kali ini. Saya akhiri dan saya meminta maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang dimengerti atau memiliki kesalahan pada penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.